mantannya. Sementara Menko Pemberdayaan Manusia meminta masalah keracunan MBG ini harus segera dievaluasi agar persoalan serupa tidak terulang di kemudian hari. Ia juga mendesak Badan Gizi Nasional bergerak cepat mengusut masalah ini. Ini kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Ya pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaan betul-betul tidak ada yang keracunan. Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar, tapi nanti tanya aja tidak ada. Wah itu tanya yang detailnya saya nggak tahu. Itu bukan koordinasi bidang saya sih ya, tapi intinya kami mendukung untuk lakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem di atas. Menanggapi soal banyaknya kasus keracunan makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Indonesia, Kepala Staf Kepresidenan RI menyebut bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang memenuhi menu makanan MBG harus memiliki sertifikat Layak Hygiene Sanitasi atau SLHS dari Kemenkes. Karena menurut data di Kemenkes, ribuan SPPG belum memiliki SLHS. September 2025 bahwa pada 1.379 SPPG ada 413 yang memiliki SOP keamanan pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP. Dari sini kan sudah kelihatan, kalau mau mengatasi masalah ini maka kemudian SOP-nya harus ada, SOP keamanan pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki sertifikasi Layak Hygiene dan Sanitasi SLHS sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji. Jadi singkatnya SPPG itu harus punya SLHS dari Kemenkes sebagai upaya mitigasi dan pencegahan keracunan pada program MBG. Ya ini kan contoh bagaimana satu program itu nggak bisa berdiri sendiri, terlibat juga KL yang lain. Berdasarkan data Kemenkes lagi, dari 8.583 SPPG per 22 September, ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS. Hasil koordinasi dan pengecekan yang dilakukan oleh Kedeputian 3 KSP bahwa dari sisi regulasi dan aturan telah diterbitkan oleh BGN dan dibantu oleh BPOM. Ya, PR-nya adalah sisi aktivasi dan pengawasan kepatuhan. Kemudian soal maturitas dan manajerial SPPG. Data BPOM menunjukkan 9 dari 10 SPPG yang melaporkan insiden keracunan pangan pada periode Agustus-September 2025 adalah SPPG yang baru beroperasi kurang dari 1 bulan. Ya, jadi memang ini ada sisi-sisi. Kabupaten Bandung Barat menetapkan kejadian luar biasa atau KLB akibat banyaknya siswa keracunan MBG. Terkait maraknya kasus keracunan ini, pemerintah didesak hentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi total. ...362 siswa di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat masih dirawat di sejumlah rumah sakit. Mereka mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sejak Senin siang, rombongan pelajar dari PAUD hingga SMA terus berdatangan dengan berbagai keluhan seperti mual, muntah, diare, hingga sesak nafas.
Bupati Bandung Barat, JJ Rici Ismail, menetapkan kasus keracunan makan bergizi gratis sebagai kejadian luar biasa. Fokus utama dari kita adalah penanganan untuk para korban. Jadi sekarang juga kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB. Kasus keracunan terjadi akibat tidak adanya persiapan yang matang dari mulai regulasi, keamanan pangan, perhitungan gizi dan nutrisi, hingga lemahnya monitoring dan evaluasi. Meski sudah mengolah 1 miliar porsi dengan anggaran 335 triliun, hingga saat ini belum ada peraturan presiden soal MBG. Absennya Perpres ini menjadi penyebab tidak adanya payung hukum hingga petunjuk teknis pelaksanaan MBG. Program makan bergizi gratis ini belum mempunyai Perpres yang sampai hari ini masih ditunggu. Kenapa perlu Perpres? Karena butuh petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan yang nantinya harus ditranslasikan ke dalam petunjuk teknis. Dengan tingginya jumlah kasus, Cisdi mendesak pemerintah segera menghentikan sementara pelaksanaan MBG untuk dilakukan evaluasi total. Sudah saatnya program MBG ini dihentikan sementara, melakukan evaluasi dampak sehingga semua kekurangan-kekurangan yang dapat diperbaiki ini bisa diperbaiki, diulang kembali prosesnya, dan baru kemudian diputuskan melalui sebuah evaluasi. Menanggapi berulangnya kasus keracunan MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, Presiden Prabowo akan duduk satu meja dengan seluruh mitra Satuan Pemenuhan Gizi Nasional sebagai pengelola MBG. Sepulang dari New York, Pak Presiden ingin bertemu dengan seluruh mitra yang sudah operasional. Nah, Pak Presiden ingin berbicara kepada seluruh mitra agar melaksanakan program makan bergizi dengan seksama, dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dana yang ada. Kasus keracunan akibat MBG bukan yang pertama. Cisdi mencatat sejak diluncurkan 6 Januari lalu, telah terjadi 5.626 kasus keracunan di 16 provinsi. Tertinggi terjadi di Jawa Barat mencapai 2.051 kasus. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani akan evaluasi program makan bergizi gratis. Evaluasi akan dilakukan secara total, mulai dari pengecekan dapur SPPG hingga penyaluran ke sekolah. Kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di tempat dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya itu sebenarnya masalahnya seperti apa. Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total, jadi jangan saling menyalahkan tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang.